lanjut sama gue. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Goldie Roger sudah merencanakan semuanya untuk melahirkan Joy Boy kembali ke eranya sekarang. Upaya untuk menghadirkan era bajak laut sukses untuk memunculkan Joy Boy kembali ke dunia. Semua kru darinya diturunkan untuk menuntun Joy Boy ini untuk mendapatkan harta karun legendaris One Piece. Salah satu kru yang punya peluang selanjutnya untuk membantunya adalah Scooper Gaban. Nah, bagaimana jika Gaban sudah ada di Lautale untuk menyambut Joy Boy? Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa tinggalkan jempol kalian dulu dan silahkan request jika ada hal yang bagus untuk kita bahas di video kita selanjutnya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Pertanyaan besar kita semua adalah apa sebenarnya tujuan perjalanan dari Roger? Bagaimana jika Goldie Roger menjadi bajak laut karena ingin menjungkir balikan dunia ini? Selama perjalanannya, Roger mengunjungi beberapa pulau dan menemukan semua poneglyph, membawanya ke pulau terakhir yakni Pulau Lautale. Ketika Roger mencapai pulau terakhir, dia menemukan semua rahasia yang ada selama abad kekosongan. Dia adalah orang pertama yang mencapai pulau itu selama 800 tahun. Roger hanya tertawa dan dia berharap dia dilahirkan di zaman dari Joy Boy. Kalimat Roger, "Oh Joy Boy, kuharap aku lahir di zamanmu." Yep, itu bisa mempunyai arti ganda. Roger ingin dilahirkan di masa lalu atau Roger ingin dilahirkan di masa depan. Nah, inti dari kata-katanya tersebut adalah Roger ingin dilahirkan di era Joy Boy. Roger masih terlalu dini untuk menemukan One Piece karena Shirahoshi dan juga Joy Boy belum lahir saat di eranya. Ia berharap putranya menjadi orang berikutnya yang menemukan One Piece. Nah, Roger tidak bisa menjadi Joy Boy karena dia tidak berniat menghadapi naga langit dan pemerintahan dunia pada waktu eranya. Roger membebaskan naga langit di lembah dewa yang bertentangan dengan aspek pembebasan dari nikah, sehingga dia tidak bisa menjadi Joy Boy meskipun dia memiliki buah iblis nikah sendiri. Kemudian Roger ini terjangkit penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan memberikan putranya kepada temannya yakni Garp, sehingga dia akan merawatnya di Pulau Fuchsia dan akhirnya Roger menyerah untuk dieksekusi. Pada hari eksekusinya itu Roger memulai era bajak laut yang hebat. Jadi Joy Boy akan menjadi bajak laut untuk menemukan One Piece. Roger berhasil menjungkir balikan dunia dengan memulai zaman bajak laut yang akan membawa Joy Boy akan menghadapi pemerintahan dunia nantinya, melampaui dirinya dan legendanya dan membawa fajar dunia. Roger yang merupakan seorang berhasil menyebabkan badai lain dengan membalikan dunia. Badai yang suatu hari akan berakhir dengan matahari terbit kembali dengan menghadirkan Joy Boy yakni Monkey D. Luffy. Namun Roger ini menimbang nasib Luffy karena Luffy ingin menjadi raja bajak laut seperti Roger. Seperti yang dikatakan Roger ya, takdir, nasib dan juga impian adalah ide-ide yang tidak dapat dihentikan yang tersimpan jauh di dalam lubuk hati manusia. Selama masih ada orang yang mencari kebebasan di dalam hidup ini, hal-hal tersebut tidak akan hilang dari muka bumi. Roger memeriksa nasib Luffy karena dia ingin menjadi raja bajak laut seperti Roger, tapi nasib sama dengannya ini berasal dari keinginan Luffy untuk mencari kebebasan di dalam hidup ini. Bagi Luffy, raja bajak laut adalah orang yang paling bebas di dunia. Karena Roger mengetahui cerita Joy Boy dari Lautale, dia tahu bahwa agar Joy Boy ini kembali, seseorang harus membangkitkan buah iblis Nika. Nah, jadi Roger meminta Shanks untuk mencuri buah iblis dari CP9 dan membawanya ke Joy Boy yang menurutnya itu adalah Port Gas the Ace. Jadi Shanks ini mencuri buah iblis Nika dan pergi ke desa Fuchsia untuk mungkin memberikan buah ini kepada Port Gas the Ace. Nyatanya Luffy lah yang memakan buah iblis tersebut. Bajak laut Roger berencana ke God Valley juga mungkin untuk mengincar buah iblis Gomu Gomu no Mi. Namun sepertinya Shanks membuka peti itu dan buah iblisnya pun lolos. Shanks malah masuk ke dalam peti tersebut. Akibatnya Roger tidak bisa menjadi Joy Boy karena dia tidak bisa mendapatkan Gomu Gomu no Mi yang mungkin coba dia curi di God Valley. Semua karena Shanks. Inilah mungkin menjelaskan kenapa Roger tertawa dan kenapa Shanks menitikkan air mata setelah menanyakan Roger tentang Lautale. Shanks pun berjanji pada Roger bahwa dia akan mencuri buah iblis itu kembali dan memberikannya kepada penggantinya yang diduga adalah Ace. Ingat ya bahwa Yamato juga mengira bahwa Ace ini adalah orang yang dibicarakan Oden. Jadi tidak mengherankan jika Shanks ini mengira Ace akan menjadi Joy Boy selanjutnya. Lagi pula orang mana yang lebih baik untuk dipertaruhkan selain putra dari Raja Bajak Laut itu sendiri. Jadi Shanks menjadi bajak laut yang kuat dan dia mencuri Gomu Gomu no Mi yang dilindungi oleh CP9. Dia tentu mendapatkan informasi tentang buah iblis ini sehingga dia bisa mencurinya kembali.
mungkin oleh Guru Sei itu sendiri karena berkat darah naga langit yang dia miliki. Nah, takdir berkata lain, Luffy memakan Gomu-Gomu no Mi yang direncanakan awalnya untuk Ace. Roger telah memberikan topi jeraminya kepada Shanks sehingga dia menemukan Joy Boy dan Raja Bajak Laut di masa depan. Shanks kemudian menaruh kepercayaannya pada Luffy sebagai pria yang ditakdirkan selanjutnya, bukan Ace, karena dia mengucapkan kata-kata yang sama amat mirip dengan Roger. Seperti Kuma, Shanks menaruh kepercayaan erat pada Luffy tanpa mengetahui sebelumnya bahwa dialah yang akan menjadi Joy Boy. Keinginan Luffy akan kebebasan membuat orang-orang berputar mengelilinginya seperti planet mengelilingi matahari. Mereka ingin Luffy sukses karena keinginannya akan kebebasan bisa memerdekakan dunia. Sementara itu, partner Roger yakni Riley tahu tentang semua One Piece saat dia berada di Laugh-Tale dan dia tahu bahwa mereka terlalu dini untuk menemukan ini. Kemudian Riley sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Luffy setelah apa yang Shanks ceritakan tentangnya. Jadi, Riley mengambil alih misi Shanks dan menjaga Luffy di Kepulauan Sabaody. Kuma, Shanks, dan Riley menaruh kepercayaan pada Luffy. Yamato juga menemukan jurnal Oden dan membawa surat wasiat Oden. Jurnal Oden adalah buku catatan petualangannya bersama dengan Roger. Yamato mengetahui tentang Joy Boy berkat jurnal Oden. Jurnal Oden menggambarkan masa depan dan Yamato tahu bahwa Joy Boy akan menjadi orang yang mengalahkan Kaido. Jadi sekarang apakah bajak laut Roger yang tersisa juga akan membantu Luffy? Apakah giliran dari Chopper Gaban yang akan membantu bajak laut topi jerami? Gaban saat ini masih belum diketahui keberadaannya ya. Kru Roger lainnya sudah mulai bergerak, jadi Gaban diduga kuat juga akan mengarahkan Luffy menuju ke poin mereka berikutnya. Bagaimana jika Gaban akan memerahkan hal yang penting lainnya, seperti mengarahkan Joy Boy menuju ke lokasi dari Pulau Laugh-Tale? Jadi apakah bajak laut yang tersisa juga akan membantu Luffy? Sampai saat ini tidak ada yang tahu keberadaan dari pulau misterius ini. Jadi garis besarnya adalah hanya kru Roger saja yang tahu lokasi pasti dari pulau legendaris ini. Jadi kita nantikan saja ya bagaimana peran selanjutnya, peran dari Gaban untuk masuk membantu Joy Boy menuntaskan harapan dari semua orang yang sudah bergantung para prajurit pembebasan ini untuk menjungkir balikan dunia ini. Jadi, bagaimana menurut kalian dengan strategi cerdas dari kru bajak laut Roger untuk melahirkan Joy Boy kembali? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.